Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lanjutkan pada materi B, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contoh 1, perhatikan iklan bursa buku tulis berikut. Jadi di sini ada bursa buku tulis untuk buku 38 lembar, harganya 17.500, isinya 10. Kemudian buku 58 lembar, harganya 24.700, isinya 10. Kemudian buku 100 lembar, harganya 20.500, isinya 5. Salah satu cara lain untuk menyatakan harga buku tersebut adalah membuat tabel seperti di bawah ini. Nah, penyajiannya saja yang berbeda. Di sini kolom pertama adalah banyak buku. Nah, di sini buku 38 lembar, buku 50 lembar, buku 100 lembar, di mana yang 38 lembar itu A, 50 lembar. 58 ini ya, 58 lembar itu B, dan buku yang 100 lembar itu C. Nah, di sini yang diketahui adalah kalau isinya 10. Nah, jadi kalau isinya 10 harganya 17.500. Kemudian, nah untuk yang 38 lembar kan isinya 10, maka harganya 17.500. Yang B juga isinya 10. Nah, ini harganya 24.700 dari sini. Nah, kemudian yang C ini jika isinya 10 maka harganya 41.000. 41 ini dari mana? Dari sini. Nah, jadi di sini kan isi 5. Kalau isi 5 itu 20.500. Jadi kalau isinya 10 berarti kan tinggal dikalikan 2. Jadi 20.500 itu dikalikan 2 sama dengan 41.000. Nah, untuk mengisi ini kolom-kolom yang kosong, jadi misalkan untuk yang buku 38 lembar yang A ini, kan kalau 10 buku itu harganya 17.500, maka berapakah harga satu bukunya? Nah, jadi untuk harga satu buku 38 lembar itu berarti kan 17.500 dibagi 10. Nah, 17.500 dibagi 10 sama dengan 1.750. Jadi untuk yang kosong ini yang pertama ini, nah di sini 1.750. Nah, kalau misalkan harga 2 buku, ini kan satu buku, ini 2 buku, berarti tinggal dikalikan 2. 1.750 kali 2, berarti ini di sini 3.500. Nah, untuk yang 5 buku, nah ini kan 5 buku, berarti 1.750 dikalikan 5 sama dengan 8.750. Di sini 8.750. Nah, kalau misalkan kalian mau mengisi untuk pembelian buku 38 lembar sebanyak 12 buku, jadi tinggal dikalikan 12, berarti 1.750 kali 12 sama dengan 21.000. Jadi di sini 21.000. Kemudian sekarang untuk yang buku 50 lembar atau yang B. Nah, karena di sini 10 buku harganya 24.700, jadi untuk satu buku tinggal dibagi 10. 24.700 dibagi 10 sama dengan 2.470. Jadi di sini 2.470. Kemudian kalau harga 2 buku yang 58 lembar itu berarti tinggal dikalikan 2. 2.470 dikalikan 2 sama dengan 4.940 kalau 2 buku. Kalau 5 buku berarti yang 2.470 dikalikan 5. 2.470 kali 5 sama dengan 12.350. Berarti di sini 12.350. Nah, untuk yang 12
buku, 12 buku berarti tinggal dikalikan 12. Nah, satu bukunya kan 2470 dikalikan 12 sama dengan 29.640. Jadi di sini 29.640. Nah, untuk yang buku yang C silahkan kalian lengkapi sendiri. Nah ya, caranya sama dengan di atas, atau waktu menghitung buku 38 lembar dan buku 58 lembar, caranya sama. Kemudian untuk contoh 2. Di sini ada soal cerita. Seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Jadi di sini yang diketahui adalah gaji guru itu 36 juta per tahun. Nah, tapi di sini penghitungannya itu berdasarkan hari fakultatif dalam di sekolah tersebut. Nah, jadi 36 juta ini untuk di 180 hari fakultatif. Nah, yang ditanyakan, jika guru tersebut bekerja selama 220 hari. Nah, berapakah pendapatan guru tersebut? Jadi cara gampangnya gini. Guru tersebut bekerja 180 hari, bayarannya itu 36 juta. Berapakah bayaran guru tersebut jika bekerja selama 220 hari? Nah, maka kita bisa mengerjakannya dengan mencari berapakah bayaran guru tersebut dalam satu hari dulu, misalkan. Nah, di sini. Jadi gaji guru per hari, kalau menghitung gaji guru per harinya, jadi gaji guru dalam satu tahun itu 36 juta dibagi dengan banyak hari fakultatifnya, jadi 180 hari. Jadi 36 juta dibagi 180. Nah, maka ini hasilnya, ini disederhanakan menjadi ini sama-sama dibagi 180. 36 juta dibagi 180 sama dengan 200.000. 180 dibagi 180 sama dengan 1. Maka 200.000 dibagi 1 sama dengan 200.000. Nah, ini gaji guru tersebut dalam satu hari. Nah, kalau misalkan ditanyakan 220 hari, berarti tinggal dikalikan 200.000. Jadi 220 kali 200.000 sama dengan 44 juta. Berikutnya, latihan soal. Yes! Nomor 1. Pembibitan karet UD Mutiara Hijau, Desa Pargarutan Baru, memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapakah banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Diketahui dari soal cerita tersebut adalah total getah karetnya getah karet yang diperoleh itu sama dengan 1.500 liter.
1500 liter itu, kemudian banyak pohonnya, banyak pohon yaitu 200 pohon. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah getah karet yang dihasilkan dalam satu pohon. Banyak getah karet, banyak getah karet dalam satu pohon. Jadi cara menjawabnya, jawab kalau yang ditanyakan getah karet yang dihasilkan dalam satu pohon, jadi satu pohon itu menghasilkan, nah, satu pohon itu berarti ini untuk mencarinya total produksinya dibagi dengan banyak pohon. Total produksi getah karetnya berapa? Totalnya adalah 1500 liter. Jadi 1500 dibagi 200 sama dengan 200 ini adalah banyaknya pohon. Jadi 1500 dibagi 200 sama dengan 7,5 liter. Sekarang masuk pada latihan soal nomor 2. Jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1200 kali dalam 40 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Untuk soal yang nomor 2 ini kita harus menghitung banyaknya detak jantung masing-masing hewan tersebut dalam waktu 1 jam. Kita hitung dari yang pertama yaitu tikus. Tikus itu berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jadi dalam 1 jam berarti 840 kali 60 menit per 2 menit. Sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi 840 kali 30 sama dengan 25.200 kali untuk tikus. Kemudian yang hewan yang kedua yaitu marmut. Marmut ini berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Jadi kalau mau hitung dalam 1 jam berarti 1200 kali 60 per 4 menit. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi 1200 kali 15 sama dengan 18.000 kali untuk marmut. Kemudian hewan yang ketiga yaitu kelinci. Untuk kelinci ini berdetak 1025 kali dalam 5 menit. 1025 dalam 5 menit berarti dalam 1 jam 60 per 5 sama dengan 60 bagi 5 sama dengan 12. Jadi dalam 1 jam 1025 kali 12 sama dengan 12.300 kali. Nah, setelah kita hitung semuanya baru ketahuan
manakah hewan yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam, yaitu tikus sebanyak 25.200 kali. Sekarang kita masuk pada latihan soal nomor 3. Di antara pejalan kaki berikut, yang merupakan pejalan kaki paling cepat adalah yang A. Rosi berjalan 4,8 km dalam 1 jam. B. Endang berjalan 9,8 km dalam 2 jam. C. Rosuli berjalan 9,6 km dalam 1,5 jam. D. Rina berjalan 14,4 km dalam 2 jam. Soal yang nomor 3, di sini kita menentukan pejalan kaki yang paling cepat di antara 4 anak tersebut. Sekarang kita hitung kecepatannya. Jadi untuk menghitung kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita hitung dari anak yang pertama, yaitu Rosi. Rosi itu jaraknya 4,8, kemudian waktunya 1 jam. Jadi 4,8 dibagi 1 sama dengan 4,8 km per jam untuk Rosi kecepatannya. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu Endang. Untuk Endang ini menempuh 9,8 km dalam 2 jam. Berarti jaraknya 9,8, waktunya 2 jam per 2. 9,8 dibagi 2 sama dengan 4,9 km per jam untuk Endang. Berikutnya Rosuli. Rosuli ini menempuh 9,6 km dalam 1,5 jam. 9,6 waktunya 1,5 sama dengan 9,6 dibagi 1,5, 6,4 km per jam. Kemudian yang terakhir yaitu Rina. Rina ini menempuh 14,4 km dalam waktu 2 jam. Berarti kecepatannya 14,4 dibagi 2 sama dengan 7,2 km per jam. Nah, setelah kita tentukan di sini kecepatan masing-masing anak, yang paling cepat di sini ternyata adalah Rina, yaitu 7,2 km per jam.